Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesa Yujihan Sandra dari kelas 11 AKL 1. Saya akan menjelaskan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama tentang pengertian umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang A adalah peraturan kepala daerah atau disingkat Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Yang B, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD adalah dokumen rencana daerah untuk periode 20 tahun. Yang C, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Yang D, rencana pembangunan tahunan daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Yang E ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang F anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Yang G kebijakan umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Yang H, prioritas dan plafon anggaran sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang I, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang J, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang K, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Lalu yang L, badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Yang M, partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggara pemerintah daerah. Lalu yang N, kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Sementara itu, rencana pembangunan tahun daerah atau RPTD atau rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD adalah dokumen rencana daerah untuk periode 1 tahun. Lalu yang ketiga ada kebijakan umum APBD atau KUA, yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Lalu yang keempat ada prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Lalu yang kelima ada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, belanja tidak langsung, dan belanja langsung, dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD. Lalu yang keenam ada rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah atau RKA SKPD, yaitu rencana kerja dan anggaran atau badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan selaku bendahara umum daerah. Lalu ada anggaran pendapatan belanja, yang mana akan kita bahas yaitu dari definisi anggaran pendapatan daerah atau fungsi anggaran pendapatan belanja daerah. Yang pertama, definisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD adalah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 atau AB.
2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, menurut PP nomor 58 tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Lalu ada fungsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, ada fungsi otorisasi, yaitu dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada fungsi perencanaan, yaitu merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lalu yang keempat ada fungsi alokasi, yaitu media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu yang kelima ada fungsi distribusi, merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Lalu kita akan bahas yang ketiga yaitu siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, pihak penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang pertama yang kita bahas adalah pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. Yang pertama ada tim anggaran pemerintah daerah, yang kedua ada satuan kerja perangkat daerah, yang ketiga ada pejabat pengelola keuangan daerah, yang keempat ada sekretariat daerah, lalu yang kelima ada kepala daerah, dan yang keenam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD, yang pertama ada kebijakan umum APBD, yang kedua ada nota kesepakatan KUA, yang ketiga ada prioritas dan plafon anggaran sementara, yang keempat ada nota kesepakatan PPAS, yang kelima rencana kerja dan anggaran RKA. Lalu yang C yang kita bahas adalah proses penyusunan RAPBD. Yang pertama ada penyusunan kebijakan umum APBD, yang kedua penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, yang ketiga penyusunan surat edaran pedoman penyusunan, yang keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang kelima penyiapan RAPBD. Lalu yang kedua tentang pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Yang pertama pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPD. Yang pertama ada tim anggaran pemerintah daerah, yang kedua ada satuan kerja perangkat daerah, yang ketiga pejabat pengelola keuangan daerah, yang keempat sekretariat daerah, yang kelima kepala daerah, dan yang keenam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang ketujuh gubernur atau Mendagri. Lalu yang kedua yang dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi nota keuangan dan lampiran-lampiran terdiri atas ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. Lalu yang C, proses pengesahan RAPD, yaitu pertama ada pembahasan RAPBD, yang kedua evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah, yang ketiga penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD, yang keempat pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD, yang kelima penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai, yang keenam penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak tercapai. Lalu yang ketiga tentang pelaksanaan pendapatan. Yang A, pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendapatan. Yang pertama ada bendahara penerimaan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah. Dokumen yang B, dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan. Ada dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. Yang keempat tentang pelaksana belanja. Yang A, pihak-pihak terkait yaitu tim anggaran pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara pengeluaran, pejabat penata usaha keuangan SKPD, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, dan sekretariat daerah. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja yaitu anggaran kas, surat penyediaan dana, surat pemerintahan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Lalu proses pelaksanaan belanja, yang pertama ada penyusunan dokumen pelaksana anggaran, penyusunan anggaran kas, penerbitan surat penyediaan dana, pengajuan surat permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah membayar, penerbitan surat perintah pencairan dana,
pembelanjaan dana, dan penerbitan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Yang kelima, pertanggungjawaban APBD. Pihak-pihak yang terkait yaitu 1. Pejabat pengelola keuangan daerah, 2. Pejabat penata usaha keuangan SKPD, 3. Pengguna anggaran, 4. Fungsi akuntansi, 5. Sekretariat daerah, 6. Kepala daerah, 7. Badan pemeriksa keuangan, 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CAK. Yang C. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yaitu penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu yang terakhir, tentang pengawasan APBD. Yang pertama, ada pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada di luar lingkungan. Yang kedua, pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi. Yang B, pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. Yang pertama ada pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu yang kedua, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Yang C, pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. Yang pertama ada pengawasan melekat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Contohnya kepala SKPD mengawasi PPK SKPD dalam membuat SPM. Lalu pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan BPK dan inspektorat wilayah. Lalu ini ada tentang struktur kode rekening akuntansi pemerintah. Ini saya kasih contohnya cuma satu gambar aja. Contoh dari klarifikasinya tuh dari klarifikasi struktur kode rekening akuntansi pemerintah, contohnya kode LRA dan kode LO. Misalnya di pendapatan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kode untuk laporan realisasi anggaran atau LRA-nya yaitu 41101. Lalu untuk kode laporan operasional yaitu 81101. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.